Sekarang saya mau cerita tentang Pancasila. Kita udah sering dengar tentang Pancasila. Tapi sebenarnya apa sih Pancasila itu? Bagi saya, Pancasila itu ibarat buku manual, pedoman bagi bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Ini adalah Kepulauan Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau. Ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat luas. Setiap pulau didiami oleh berbagai kelompok masyarakat yang beraneka ragam, baik adat istiadat, budaya, maupun kepercayaannya. Keberagaman ini adalah suatu kekayaan, suatu kekuatan. Di negara yang memiliki keragaman diperlukan suatu unsur perekat yang universal. Unsur perekat ini adalah kepercayaan akan adanya Tuhan. Inilah yang menjadi dasar yang utama. Jika kita sepakat dan meyakini adanya Tuhan, maka kita akan menghormati keberagaman. Karena keberagaman itu terjadi atas keinginan Tuhan. Walaupun kita beragam, namun pada dasarnya kita adalah sama, yaitu manusia. Ketika kita sudah mampu untuk menghormati sesama manusia, maka kita akan menjadi manusia yang beradab. Ketika kita sudah tidak lagi membeda-bedakan manusia, ketika kita sudah menjadi manusia yang beradab, otomatis akan tercipta persatuan. Dari persatuan inilah tercipta suatu kondisi yang akan melahirkan manusia-manusia yang bijak. Dan manusia yang bijak tentu saja akan berlaku adil terhadap siapa saja. Nah, bagaimana kondisi sekarang? Bakar-bakaran tempat ibadah masih saja terus terjadi. Tawuran dan kekerasan karena perbedaan suku, agama, dan golongan masih sering kita lihat. Jadi, untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur, benahi dulu hal-hal yang mendasar tadi. Bang Ali pernah bilang bahwa para pejuang bangsa seperti Bung Karno sering menegaskan pentingnya karakter building, nation building. Apa itu karakter bangsa? Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garda Pancasila, akulah pendukungmu. Ya, setiap orang Indonesia sudah selayaknya mendukung nilai-nilai yang terkandung di setiap sila dari Pancasila, dengan cara menjadikan Pancasila sebagai panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Nah, kalau dilihat dari lirik ini, seorang patriot adalah seorang yang siap berkorban demi meraih, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan. Ibarat seorang atlet yang rela berlatih siang dan malam demi mengharumkan nama bangsa. Atau seperti masyarakat di desa yang masih menjunjung tinggi semangat gotong royong untuk membangun desanya. Mereka bekerja keras tanpa sibuk mempersoalkan imbalan, fasilitas, apalagi minta kenaikan gaji. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Keadilan menjadi dasar untuk mencapai tujuan masyarakat yang makmur dan sentosa. Adil adalah satu kondisi yang proporsional. Tidak ada yang hidup bergelimang harta dan pamer kekayaan, tidak ada yang sangat miskin dan menderita busung lapar. Intinya, tidak ada ketimpangan dalam hal apapun. Ketika keadilan telah dicapai, maka tercapailah kemakmuran, yaitu suatu kondisi masyarakat yang bisa merasakan kecukupan secara bersama,
tanpa ada ketimpangan satu sama lainnya. Kemakmuran tidak sama dengan kekayaan, karena kekayaan lebih bersifat individualistik, sedangkan kemakmuran sifatnya kolektif. Dan akhirnya ketika keadilan dan kemakmuran telah tercapai, niscaya masyarakat yang sentosa akan terwujud. Kesentosaan pada dasarnya adalah kondisi peace of mind, di mana tidak ada lagi kekhawatiran yang dirasakan oleh setiap orang untuk hidup di bumi Indonesia. Kepribadian bangsa yang seperti inilah yang diidamkan oleh para pendiri bangsa. Indonesia yang adil, makmur, sejahtera. Ayo kita wujudkan. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Tahukah Anda asal-muasal lambang negara Garuda Pancasila? Lambang negara Indonesia, burung Garuda Pancasila, telah dikenal melalui mitologi kuno bangsa Indonesia, yaitu kendaraan Dewa Wisnu yang menyerupai burung elang Raja Wali. Burung Garuda memiliki akar sejarah yang sangat kuat. Garuda tampil di berbagai candi kuno di Indonesia, seperti Prambanan, Mendut, Penataran, dan masih banyak lainnya. Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan Indonesia sebagai bangsa yang besar dan negara yang kuat. Setelah Perang Kemerdekaan tahun 1945, dirasakan perlu adanya lambang negara. Maka, tanggal 10 Januari 1950, dibentuklah Panitia Lencana Negara untuk menyelenggarakan sayembara pemilihan lambang negara. Dari beberapa usulan yang masuk, akhirnya rancangan Sultan Hamid II dari Pontianaklah yang diterima, yaitu berupa burung Garuda. Rancangan yang dibuat Sultan Hamid II diterima oleh pemerintah dan DPR. Setelah mendapat masukan dari Presiden Soekarno dan Perdana Menteri RIS Muhammad Hatta, rancangan tersebut mengalami perbaikan. Lambang burung Garuda pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat di Jakarta pada tanggal 15 Februari 1950. Ketika itu, gambar kepala Garuda Pancasila masih gundul. Agar tidak mirip dengan burung elang gundul lambang negara Amerika Serikat, maka Presiden Soekarno memerintahkan pelukis istana untuk menambahkan jambul pada kepala burung Garuda. Hingga saat ini, burung Garuda Pancasila yang berjambul inilah yang dipakai sebagai simbol negara yang resmi, termasuk terpampang gagah di dada para pemain sepak bola yang berjuang untuk mengharumkan nama bangsa. Jadi ya, semenjak kemunculan komunitas aksi di YouTube nih ya, kan ada dua judul. Yang pertama itu Pancasila sebagai manual bangsa. Langsung dilanjut judul kedua yaitu kerennya pribadi bangsaku. Nah, semenjak itu teh puluhan ribu viewer langsung masuk dalam waktu relatif singkat. Alhamdulillah ya, 99% responnya positif. Tapi bukan positif hamil. Bagi komunitas aksi, ini sangatlah mengagumkan. Kenapa? Karya ini merupakan bentuk cinta yang diekspresikan oleh masyarakat digital Indonesia. Nah, bagaimana caranya mereka itu menunjukkannya? Yaitu dengan segera mengklik like adalah sebagai bentuk kata sepakat dengan otentik Indonesia yang berbineka tunggal ika. Sebagai tanda jempol setuju pada Indonesia untuk terus memberi ruang bagi tumbuhnya keberagaman. Dan Indonesia mah harus beragam, tidak usah seragam kecuali satpam, anak SD, SMP juga, SMA juga, Korpri, banyak dengan yang berseragam nih. Oleh kusabab itu makanya kita harus terus bersemangat mengangkat setiap sisi-sisi kerennya Indonesia. Bangsa yang bisa kembali jadi inspirasi dunia dalam peace, harmoni, dan unity. Inilah saatnya kita kembali kepada alasan kenapa bangsa ini dilahirkan. Negara ini harus berjuang dimerdekakan. Yang tak lain dan tak bukan adalah untuk menciptakan bangsa yang keren, yang menjadi bagian dari warga terhormat dunia, yang cerdas, kreatif, produktif, adil, makmur, sentosa. Tapi jangan khawatir, masih ada yang mencela-cela mah ya.
seperti begini. Hei, hari gini masih juga ngomongin Pancasila. Muncul juga pertanyaan khas yang langsung bertanya menakar isi kantong kami. Komunik aksi pendanaannya dari mana? Emang bisa seberapa panjang napas komunik aksi teh? Tapi kami hanya diam, keep smiling and keep fighting. Lalu orang mulai bertanya lagi, apa sih komunik aksi? Apa konsepnya? Arahnya mau dibawa kemana? Kita mau dong, tahu dong, lebih dalam dong visi dan misi komunik aksi. Oke, kalau begitu, saya jelaskan. Komunik aksi adalah sejenis komunikasi corak Indonesia yang merancang pesan agar nilai bangsa tetap bisa dibikin ringan, ringkas, dan kreatif. Mengemas pesan agar bisa menghibur, menorehkan harapan dan keyakinan. Komunik aksi ingin sekali menjadi bagian dari solusi menuju Indonesia yang jauh lebih keren. Please ini mah pingin pisanin. Karena apa? Karena kami yakin semua potensi harusnya segera diolah penuh cinta dan inovasi. Diolah oleh cahaya pemikiran yang penuh peradaban. Dikerjakan tangan-tangan kreatif anak negeri sendiri, bukan anak negeri tetangga, menuju sederet prestasi berkualitas tinggi. Komunik aksi akan terus bekerja keras dan belajar, ini mah janji ya, menafsirkan pesan para pendiri bangsa dengan cair agar mampu menjangkitkan inspirasi bagi segenap bangsa. Merangsang setiap pribadi berlomba-lomba dalam kebaikan dengan mengekspresikan beragam virus cinta bagi bangsanya. Tentu dengan cara yang keren. Karena apa? Karena anak bangsa Nusantara sesungguhnya adalah ras bangsa yang keren. Ras bangsa yang punya jati diri. Ras bangsa yang memiliki keunikan. Indonesia mah memang dilahirkan bukan sebagai bangsa imitasi. Jika kulit tuh aya imitasi. Tapi bangsa yang punya jati diri. Indonesia memang beda dengan bangsa lain di dunia. Jadi mestinya kita malu kalau Indonesia tidak maju-maju dan tidak pernah lebih maju dari kejayaan kebesaran nenek moyangnya dulu. Majulah Indonesiaku. Maju untuk mengolah potensi jadi prestasi. Bukan lagi maju untuk marah-marah, ricuh, konflik mengubah frustasi. Karena tak satu pun bentuk konflik di dunia ini yang positif dan produktif. Komunik aksi menuju Indonesia yang lebih keren.